mendapatkan Maniac, the MVP player of the game pertama, Super Awad Supriyadi. Wow, udah full item ternyata ya. Bahkan ini menit yang bukan menit late game. Well, kalau kita berbicara Dewa, dia average game time-nya paling lama loh. Iya kan, Dan rata-rata ini mungkin yang game. paling tercepat bagi Dewa kali ya. Bisa jadi. Buat standarnya Dewa, kita berbicara standarnya Dewa. Cuman kalau ngomongin soal gameplay ya, late atau mid game, gue ngeliat tadi dari Drian udah dapetin 2 turret di situ, Evo sudah kehilangan tempo memang deh. Iya, masalahnya juga yang show adalah Fluffy, yang dimana itu adalah poin penting bagi teman-teman EVOS Glory. Dan kalau Iya. misalkan ada yang mau ditugaskan ke sana, nggak ada lagi. Kalau Benar sih. aku di posisi tersebut kayaknya Ganyang Lord mungkin bisa jadi opsi. Tabrak Lordnya sekalian kan. karena lagi menang jumlah dan mau nggak mau ketika Drian terpaksa untuk menggunakan hard guard, berarti di bottom lane paling-paling pecah pasif aja Lim. Itu di bawah menit 12 soalnya. Bener. Dan dari highlight pun kita bisa ngeliat nih, mungkin di awal kita lihat lah dari kedua tim yang memang sama ngasih perlawanan. Tapi masuk di Lord ini udah gue lihat kayak Dewa yang pegang semuanya nih. Wah, tapi ngomongin soal Lord ya, Dewa tuh nggak pernah ngeganyang Lordnya dulu dan itu yang mungkin perlu kita catat juga Lim. Dari week yang pertama, Dewa itu selalu ngeganyang orangnya dulu. Ketika ada di team fight Lord dan Gary, itu urusan belakangan dia dapetin Lordnya apa enggak. Yang penting menangin secara jumlahnya dulu. Ya. Bukan hanya jumlah sih, yang penting dia tahu lah pegang zonanya. Tuh Ini, lihat. ini blunder momennya di sini sih. Ini ketika Dixonnya dibantai, diganyang, nggak ada Angela, itu sebenarnya sebuah warning. Dan Natko-nya terkena dari Thomas Welcome, flicker digunakan tapi ternyata itu udah bukan jadi opsi karena di belakangnya udah ada Watt, di depannya ada Case, lengkap sudah. Ini udah kayak sandwich gaming yang bener-bener versi terbarunya dari Dewa. Dan rapi banget deh. Iya itu dia. Itu dia. Ini udah bukan pengalaman. rapih lagi sih, flawless banget. Dilihat juga bagaimana Dutch yang dilakukan terhadap Cloud Kun dan Maniac eksekusi yang sangat-sangat indah, sangat-sangat nyata dari Dewa ya. Mainnya bener-bener halus banget. Hardgat terlalu cepat? Enggak kok, enggak. Enggak ada yang bilang Drian Hardgat terlalu cepat. Pegel, ceritanya pegel. Iya, Wat, punggung lu pegel, Wat. Iya, Wat. Iya tapi itulah gambaran stiker ampun pu sepuh. Ampun, Pu, benar. Sepuhnya sekarang lagi ada di Wat ya. Tapi lu sepuh sih, Wat. Bener sih, dari season 1, Bos. Masalahnya lu di MPL sama kayak gua sama kami di MPL, Wat. Benar, benar. 13 musim loh. 13 musim Watt. 10 Masih player. Statement dia yang paling aku suka adalah selama tangannya masih bisa bermain. sehat dan masih bisa bermain, dia akan bermain. Gila. Ya walaupun dia bilang sebenarnya patah sih, tapi nggak mungkin kan. Iya sih. Jangan sebenarnya. sampai. Jangan sampai. Jangan sampai ya, Makanya. amit-amit. Tapi lihat dari... Selama Watt sehat pokoknya. Benar, dari itemnya sendiri Watt yang sudah full item lumayan berbanding terbalik sama Natko yang masih ada 1 item Dan lagi. gak 0-0. jadi Lord Evolve Lim. Itu menurutku Iya. fokusnya ke Lord Evolve-nya dulu. Average game time dari Dewa ini lumayan banyak, lumayan tinggi di late game. Jam terbang mereka sudah sangat terbiasa ketika berbicara late game. Masalah desisi, EVOS Glory ternyata masih perlu transisi Lim sekarang. Entah kenapa ya kalau kita berbicara soal bagaimana decision mereka di Lord dengan mungkin mengirimkan Fluffy menuju ke area dari Lordnya ketika Lordnya ternyata malah Anafel lepaskan. Menurutku di sana juga bisa menjadi salah satu alasan kenapa Watt berani langsung blazing duit ke belakang. Jelas. Bahkan dari post game-nya pun Rich Guy by UBS Gold terlihat ya ada sosok senyuman Watt nih dengan 810 gold per menit. Di carry-nya dia juga. Tapi Drian ini asli ya. Lim mungkin akan setuju sama aku sih Ranger Mas untuk Yes, saat ini. coba gimana? Kalau punya roamer kayak Drian yang notabene hero poolnya seluas ini, kayaknya Cassius nggak bakal pusing sama Jack Lee di belakang. Ya iyalah tinggal ya pakai ini ya. Oke, pakai ini ya. Jadi oke. setupnya Gitu banyak kan. Ranger Mas. Jadi setupnya mau main pick off, mau main hero healer, mau main hero yang mungkin split push kayak Chow Dire Hit. Itu dia pun tuh. bisa dia bawakan. Itu Bahkan- ekstrim sih. Tapi Ekstrim banget. bahkan ngomongin soal Drian dengan hero pool yang besar, ini juga merugikan untuk tim lainnya. Gimana cara mereka meredam apa yang harus ditutup? Wah itu setuju sih, itu setuju. Gini loh, Iya sih. karena Itu setuju. mereka menutup Yang seharusnya sih ke arah Annovel dan betul sekali Alpha dari Annovel yang keluar sebagai player of the game. Emblem Fighter, Trill, apalagi ditambah lagi dengan Oracle. Udah pasti, War X juga menambahkan spell Fam. Dan udah pasti, ini juga menambahkan seperti yang di fotonya Anafel, sedikit spell Fam tambahan, Regen HP juga. Agar nantinya dengan item yang semurah itu, Oracle, 1860 kita bisa mendapatkan spell Fam yang lebih banyak lagi. Dan team fight jangka panjangnya juga tidak diluput atau tidak hilang dengan menggunakan Hunter Strike ditambah lagi dengan adanya Brute Force. Permainan tarik ulurnya sangat-sangat indah sekali. Dan itu yang membuat bagaimana permainan dari EVOS Glory makin lebih ciamik. Semenjak diawali dengan adanya First Blood di area dari X-Plane. Ini menurutku yang merugikan banget sih Lim. Karena X-Planer dapetin point kill. Ini udah pasti bakal nge-boost banget cara mereka untuk melakukan setup di area turtle-nya. Makanya itu emang mekanik sih pure tadi Be. Karena lompatannya dari Gary itu dibawa sama full dive-nya Yuzong.
ketaret dan di Petri ya udah jelas lah ya itu pure memang mekanik bait yang bagus banget. Tapi kombinasi Yuzong sama Angela ini loh Be, gak ada solusi sama sekali bahkan dari awal. Nih makin bikin kita penasaran ya, apa yang bakal di-ban di game yang ketiga, apakah Angelanya, apakah bakal menuju ke Cloud-nya. Karena setidaknya dengan ini, EVOS Glory jadi kayak punya patokan untuk dari segi drafting page-nya nih Lim. Iya kan? Gak cuma Cici Angela doang, Angelanya pun bisa ternyata untuk di-bait dengan menggunakan Yuzong. Dan Yuzong itu tipenya fluffy banget, XP laner yang emang sukanya nge-damage gitu loh. Makanya nih, untuk team fight terakhir menurutku memang semua skill udah dibuang. Dewa udah gak punya apa-apa lagi ya, udah buat bertahan atau buat lakuin fight back. Akhirnya memang dari Anafel jadi lumayan bebas. Dan belum lagi objektif lainnya yang Nah, bisa secure. ini dia masalah utamanya, ketika team fight-nya di area dari losing lane dari Dewa ya. Gak terlalu banyak minion dan bakal langsung di-clear oleh Blazing Duet Natko. Sementara itu, lihat di belakangnya, Anavelnya ready banget menunggu Purify dari Watt. Dan terkena 3 loh, Spear of Alpha semuanya tertancap di sana. Maniac pun tidak bisa dihindarkan lagi. Di akhirnya Maniac dibalas dengan Maniac. Endgame satu-sama untuk EVOS Glory. Mungkin karena tadi Blazing Duetnya nge-distract banget ya. Ya. Jadi mau nggak mau Nge-clear semuanya minion ke juga. sana. Itu dia. Mau nggak mau semua mata ke arah Natko dan akhirnya ya bebas lah Anavelnya. Wah ini kalau kita berbicara dari rotasi, EVOS Glory juga menang rotasi, tidak melupakan dengan 3 Quantum Charge. Yang membuat mereka jadi lebih leluasa dengan movement speed yang mereka miliki. Tapi tidak melupakan juga bagaimana Cloud dengan presence dia di early game. Dia udah dapetin level keempatnya dengan sangat mudah sekali. Bahkan ketika berada di mid game, dia selesai dengan fleeting time. Jadi nggak kaget kalau seandainya Angelanya bakal ultimate terus dengan menggunakan hard guard ketika nantinya dia ready juga dengan Flask of Diasis untuk mengcover teman-temannya. Terutama untuk mengcover Fluffy dan juga Anavel. Gak ada magical damage, tapi ada true damage juga. Ya, true damage sebagai jawabannya ya. Dan itu dipadukan juga dengan War X loh. Jadi true damage-nya akan lebih banyak lagi. Apalagi kalau kita berbicara soal physical damage, ya sebenarnya udah ke-deny gara-gara Blade Armor. Lihat deh, Blade Armor yang dimainkan sama teman-teman dari Dewa, ada di Dixon, ada di Gary. Semuanya sebenarnya udah menyiapkan hal tersebut, udah menyiapkan case atau skenario terburuk dari pick yang dimainkan oleh EVOS Glory. Tapi ternyata yang buruk itu ada di true damage-nya. Sehingga item seperti Guardian Helmet sepertinya menurutku lebih dibutuhkan sih. Iya kan? Dibandingkan dengan item seperti Blade Armor seperti ini. Agak susah juga memang, tapi dari post game kita melihat Rich Guy by UBS Gold jatuh kepada siapa? Gold lane-nya Natko masih. Natko, dan bahkan kalau kita melihat bagaimana Best Wingman yang tidak bisa dihindarkan lagi kepada Dreams yang selalu hadir dalam team fight juga 73% team fight participation, tapi ternyata masih kalah nih Lim sama Fluffy dan juga Cloud yang memang secara angka, secara kuantitas mereka lebih sering bersama ya. Ini combo dengan Black Dragon Form dan juga Heartguard emang sangat-sangat mengganggu sekali. Sehingga lini belakang dari teman-teman Dewa itu nggak bisa berbuat banyak. Dan seperti yang kita mention tadi, targetnya emang harus case. Case-nya pun udah bikin Winter Truncheon. Tapi kayaknya Winter nggak bakal jadi solusi selama nantinya Blazing Duetnya bakal jump in setelah Winternya selesai. Iya kan, mau nggak mau ya bener-bener harus di belakang banget berarti dia Be. Iya. Tumbalin Watt, tapi kalau misalkan kasus terburuknya Wattnya tumbang duluan ya nggak guna juga berarti dia tumbalin Watt. Ngomongin Natko, kita nggak ngomongin Skylar, nggak ngomongin siapa-siapa. Kita ngomongin dulu player of the match ketika berhadapan dengan Dewa United Esports. Wow, congratulations Cloud finally mendapatkan spotlight, Profesor. Itu yang tadi aku mention kan? Bayang-bayangnya. Tanpa bayang-bayang, mungkin sebelumnya ada Hijume. Atau bahkan mungkin midlaner sebelumnya. Kita nggak bisa Iya, pungkiri iya, lihat iya. Hijume ada di player of the match. Iya. Bener, Kita nggak bisa pungkiri soal itu. Tapi Cloud yang terbiasa dibilang jimatnya EVOS nih ternyata muncul ke permukaan dan dia tunjukin kalau Nah. dia tuh layak loh Itu, ada di sini. Itu Lim, jadi jimat di cadangan aja rata-rata juara. Gimana main? Wah kelar Itu masalah. mungkin yang dari kemarin dipertanyakan oleh para EVOS fans. Dan akhirnya ketemu jawabannya Lim. Itu dia dimainkan. Valentinanya. Kelihatan banget ya, nggak takut sama sekali, mentalnya ada, resetnya cepat. Dan kita akan bedah lagi nih Be dari highlightnya. Kalau ngomongin highlight, ada satu momen yang menurutku sangat-sangat mencolok itu starter yang pertama. Cloud nge-zoning case dengan Last Insanity. Bukan tanpa alasan loh, Cloud dari tadi rotasinya kayak XP-Lane terus. Dia mau IMU terus ke arah dari X-Borg-nya Dixon. Dan ternyata Dixon gak sempat untuk merespon hal tersebut. Karena targeting dari Dixon, itu bukan ke Cloud, tapi job desk-nya dia itu ke Anavel. Gimana caranya biar Anavel itu udah pasti setengah darah. Dan walaupun setengah darah, tapi ternyata Cloud-nya itu zoning ke lini belakang. Seperti yang udah sempat aku mention sebelumnya Lim. Ini pertarungan close combat. Jadi udah pasti, siapapun yang berdampingan dengan Dreams, yang di-implosion sama Dreams, itu nggak bakal lama, bakal dipecahin sama Cloud secara paksa.
dengan combo dari Last Insanity dan gak cuma itu. Ada combo Shadow Strike Arcane Shot juga yang sangat cepat sekali. Gue gak tahu kenapa ya, tapi ngeliat ketika Arlotnya ini gak ada di XP lane, semuanya jadi kacau loh, Be. Setuju. Gerakan-gerakannya awal masih dapat agresif, tapi entah kenapa fall off-nya itu cepet banget, Be. Dan kalau emang mau ofensif, kenapa tidak Drianya berjalan ke gold lane? Itu menurutku yang jadi pertanyaan sih. Makan Kayak Harit dari awal makan ya. Harit dari awal, pressure dari early game-nya. Karena kita tahu sendiri, secara status Harit ini di atas para marksman. Cuma tidak dijalankan oleh kubu Dewa. Kayaknya gue ngeliatnya terlalu ini, Watt itu selalu dibiarkan sendiri dan ya berkarya sendiri lah intinya, Berkarya Be. sendiri. Tapi ya ketika memang kalah match up yang bener-bener kalah kayak Kari dan juga Harit, dia tetap butuh teman juga gak sih sebenarnya, Be? Iya, menurutku gimana pun caranya ya ketika emang lagi dalam keadaan winning condition sekalipun, yang namanya Harit gak boleh sih 1v1 sama marksman. Dia Iya udah pasti kan? bisa nge-outplay beberapa kali mungkin ada gerakan yang cukup mengancam dari Watt tapi ternyata Natko masih safe di lini belakang. Dan kalau teman-teman lihat juga bagaimana pemilihan dari emblem, dari awal juga udah sempat kita mention kalau Watt emang ada tujuannya, dia bawa Master Assassin, makanya dia mau main galak. Tapi sendirian, Gak bisa sih, Be. itu yang susah. Segalak-galaknya Kari di awal, Be. Mhm. Gak ngapa-ngapain juga dia untuk ke Harit. Susah. Festival of Blood di talent kedua udah jelas, Synchro Vision kena ke minion, naik darahnya udah banyak. Iya, apalagi kalau kita berbicara bagaimana Synchro Vision yang udah di buff 3 kali, aku udah masih inget banget nih. Harit itu Synchro Vision di buff 3 kali, Chrono Dash-nya di buff sekali, pasifnya di Diganti, revamp kan? sekali. Iya, jadi hybrid lifesteal. Dan tentunya sangat-sangat powerful dengan Harit karena ya basic attack-nya dari Chrono Dash, nambahin untuk basic attack dan itu lifesteal. Ya. Kalau Chrono Dash itu spell vamp, makanya sangat-sangat ciamik banget. Kalau misalkan Harit ini bisa dibilang the perfect gold lane, hingga akhirnya marksman pada di nerf. Iya kan, ya gimana mau nggak mau lawan Harit dari gold lane, menurut gue ya taruh fighter sekalian, Be. Iya, Untuk itu adu fighter, solusi si fighter. high mobility kan, Pakito gitu-gitu lah tuh. Wah enak banget lawan Harit. Ya, atau juga. kita kembali ke era mungkin season 6, season 7. Magic Gold Lane. Di mana Magic Gold Lane itu akan jauh lebih dominan. Let's say ada Harit, ya ada Lunox juga. Di Bisa. match up-nya nggak kalah-kalah banget untuk di secara status loh ya. Benar. Karena secara status aja 2200 HP itu menurutku kayak minim banget. 3 kali kena Chrono Dash, 2 kali Synchro Vision hilang pasti. Kayaknya kena sekali Synchro Vision di tengah, setengah hilang juga. Oh itu Synchro Vision di tengah 1100 bro. Makanya. Itu udah pasti bakal pecah banget di early game apalagi dengan bermodalkan Starlium Sight yang punya true damage. Jadi udah pasti akan sangat-sangat annoying sekali dari Natko. Tapi Cloud damage deal tertinggi 52.000 dan bahkan gold per minute-nya ada di tangan Natko. Jelas. Ini kelihatan sih memang pokingan damage dari Klaukun, bahkan dia ada di 100% team fight participation, Be. Dari 10 kali kill yang ada untuk EVOS Glory. No way, 801 gold per minute di atas 700 itu udah sangat bagus sekali loh Lim. Ya. Di patch yang sekarang, Beda cepat tadi, bagi Be. para gold lane. Beda 10.000 pressure yang bener-bener nyekek banget untuk teman-teman Dewa ya. Anak-anak Dewa nggak sempat untuk bernafas. Mereka udah bener-bener kayak berada di dalam air yang sudah dirasakan di bawah. Dan itu yang dirasakan sama EVOS Glory dari 2 minggu awal kita. Entah Tenggelam kenapa. di dalam bawah klasmen. Benar ya. Yang sekarang udah mulai bangkit nih, Be. Ke permukaan lagi. Dan Oke, tapi tenang, kita akan mendengarkan apa yang terjadi di dalam in-game. Tanpa berlama-lama buat kalian semua, ini aku persembahkan Golden Moment by UBS. Gua ada naga juga nih. Kasih gua hajar depan-depan ya guys. Sini lihat gua konser Tirat. Ayo brother. Gua battery tuh. Ya. Bisa kah? Bisa ini. Aman. Gua Gua belum. imo. Pelan-pelan ya guys. Aman bisa. Lihat Bruno-nya nek, sikat nek. Aman. Gua cek. Menang. Kalem boy. Nice boy. Rata. Kalem aja. Aman aja boy. Gua teriak boy. Nice. Aman aja. Sorry boy, terlalu bersemangat nih gua, Cok. Yo, iya aman aja kelas brother.